warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kenalin nama aku Lala. Pada kesempatan kali ini aku akan mendongengkan tentang kisah Malin Kundang. Sebelumnya teman-teman pasti banyak ya yang sudah tahu kisah Malin Kundang ini, karena kisah ini sering diceritakan banyak orang. Pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan kembali agar teman-teman di rumah yang lupa bisa teringat, bisa ingat kembali kisah si Malin Kundang ini. Jadi pada zaman dahulu kala ada sebuah cerita di sebuah perkampungan nelayan pantai air manis di Padang, Sumatera Barat. Di sana hiduplah seorang janda bernama Mande Rubayah yang hidup bersama anak tunggalnya, yaitu bernama Malin Kundang. Mande Rubayah sangat menyayangi dan memanjakan Malin Kundang. Malin kemudian tumbuh menjadi seorang anak yang rajin dan penurut. Ketika Mande Rubayah sudah tua, ia hanya mampu bekerja sebagai penjual kue untuk mencukupi kehidupan harinya. Suatu hari, Malin jatuh sakit, hingga nyawanya hampir melayang. Namun, berkat doa dan ikhtiar dari ibunya, Malin bisa terselamatkan. Setelah sembuh dari sakitnya, Malin semakin disayang dan mereka menjadi ibu dan anak yang saling menyayangi. Saat Malin sudah dewasa, ia meminta izin kepada ibunya. Untuk pergi merantau ke kota. Karena pada saat itu ia melihat ada kapal besar yang sedang mendarat di pesisir pantai air manis. "Ibu, bolehkah aku pergi merantau?" izin Malin kepada ibunya. Dan ibunya pun menjawab, "Jangan Malin, ibu takut terjadi sesuatu denganmu. Kamu menetaplah di sini saja bersama ibu," ucap ibunya yang sedih setelah mendengarkan Malin izin untuk pergi merantau. Malin pun menjawab, "Ibu tenanglah, tidak akan ada yang terjadi padaku. Ini kesempatan loh Bu, belum tentu 1 tahun sekali ada kapal besar di sini. Aku ingin mengubah nasib kita Bu," kata Malin sambil menggenggam tangan ibunya. Setelah Malin berkata seperti itu, ibunya pun menjawab, "Baiklah ibu izinkan, cepatlah kembali, ibu akan selalu menunggumu nak," kata ibunya sambil menangis. Meski dengan berat hati, akhirnya Mande Rubayah mengizinkan Malin untuk pergi. Kemudian Malin dibekali dengan nasi yang berbungkus daun pisang sebanyak 7 bungkus. "Ini untuk bekalmu nak di perjalanan," katanya sambil menyerahkannya kepada Malin. Setelah itu Malin berangkat ke tanah rantau meninggalkan ibunya menggunakan kapal besar tadi. Hari demi hari terus berlalu. Hari yang terasa lambat bagi Mande Rubayah. Setiap pagi dan sore Mande Rubayah selalu memandang ke arah laut. "Sudah sampai manakah engkau berlayar nak?" pikirnya. Ia selalu mendoakan agar anaknya selalu selamat dan cepat kembali. Beberapa waktu kemudian, ketika ada kapal yang datang merapat, ia selalu menanyakan kabar tentang anaknya kepada para nahkoda. "Apakah kalian melihat anakku, si Malin? Apakah dia baik-baik saja? Kapan ia pulang?" tanyanya kepada para nahkoda. Namun, setiap Mande bertanya pada awak kapal atau nahkoda, Mande tidak pernah mendapatkan jawaban. Malin tak pernah menitipkan barang atau pesan apapun kepada para nahkoda. Bertahun-tahun Mande Rubayah terus bertanya, namun tidak mendapatkan jawaban. Hingga tubuhnya semakin tua dan jalannya semakin membungkuk. Pada suatu hari, Mande Rubayah mendapatkan kabar dari nahkoda yang dahulu membawa Malin. Nahkoda itu memberi kabar bahagia pada Mande Rubayah. "Mande, tahukah kau, anakmu ini telah menikah dengan gadis cantik, putri seorang bangsawan yang sangat kaya raya," ucapnya saat itu. Setelah mendengar itu, Mande berkata, "Malin, cepatlah pulang. Kembali nak, ibu sudah tua Malin. Kapan engkau datang?" rintihnya dengan pilu saat malam. Ia yakin anaknya pasti datang, dan benar saja.
Tak lama kemudian, di suatu pagi yang cerah, dari kejauhan tampak sebuah kapal yang megah nan indah berlayar. Penduduk desa mulai berkumpul. Mereka mengira kapal itu milik seorang sultan atau pangeran. Mereka menyambutnya dengan bergembira dan desak-desakan. Mande Rubaiyah amat gembira mendengar hal itu. Ia selalu berdoa agar anaknya selamat dan segera kembali menjenguknya. Sinar keceriaan mulai menghampirinya kembali. Namun hingga berbulan-bulan semenjak ia menerima kabar Malin dari nahkoda itu, Malin tak kunjung kembali untuk menengoknya. Ketika kapal itu merapat, terlihat sepasang anak muda yang berdiri di anjungan. Pakaian mereka tampak berkilauan terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah dihiasi senyum karena bahagia, disambut dengan meriah. Mande Rubaiyah juga ikut berdesak-desakan dengan para masyarakat untuk mendekati kapal tersebut. Jantungnya berdebar keras dan untuk melihat lelaki muda yang berada di kapal itu. Ia sangat yakin sekali bahwa lelaki yang berada di kapal itu adalah anaknya, yaitu Malin Kundang. Belum sempat sesepuh kampung menyambut, ibu Malin pun terlebih dahulu menghampiri Malin dengan berlari. Ia langsung memeluknya dengan erat Malin karena takut kehilangan anaknya lagi. "Malin anakku, kau benar anakku kan?" katanya sambil menangis dan menangis gembira. "Mengapa begitu lama, Nak? Kau tidak mengerti. Kau tidak pernah memberi kabar kepada ibu. Ibu merindukanmu, Nak," kata Mande Rubaiyah. Malin sangat terkejut dipeluk perempuan renta yang berpakaian compang-compeng pada saat itu. Ia tak percaya bahwa perempuan itu adalah ibunya. Sebelum ia berkata apapun, tiba-tiba istri Malin berbicara. "Perempuan jelek ini ibumu. Mengapa dahulu kau berbohong padaku? Bukankah dulu kau berkata bahwa ibumu adalah seorang bangsawan yang sederajat denganku?" Sinisnya seperti itu. Mendengar kata-kata pedas dari istrinya, Malin Kundang langsung mendorong ibunya hingga terguling di pasir. "Perempuan gila, aku bukan anakmu," ucapnya kasar. Mande Rubaiyah tidak percaya akan perilaku anaknya. Ia jatuh terduduk sambil berkata, "Malin, Malin, anakku, aku ini ibumu. Mengapa kau jadi seperti ini, Nak?" katanya sambil menangis. Malin Kundang tidak memperdulikan perkataan ibunya. Ia tidak akan mengakui ibunya. Ia malu kepada istrinya melihat perempuan itu bersujud hendak memeluk kakinya. Malin menendang sambil berkata, "Hei perempuan gila, ibuku tidak seperti engkau, kotor dan melarat." Perempuan itu dan Mande Rubaiyah itu terkapar di pasir, menangis dan sakit hati. Orang-orang yang melihatnya pun ikut terpana dan kemudian pulang ke rumah masing-masing. Mande Rubaiyah pingsan dan terbaring sendiri. Ketika ia sadar, pantai air manis pun sudah sepi. Saat Mande Rubaiyah sadar, ia melihat dari kejauhan, ia melihat kapal yang dibawa Malin tadi sudah pergi menjauh. Ia tak menyangka anaknya yang dulu sangat ia sayangi tega berbuat seperti itu. Hatinya sangat perih dan sakit. Lalu ia mengangkat tangannya ke langit dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi kalau memang benar dia anakku yang bernama Malin, aku mohon keadilan-Mu ya Tuhan," ucapnya dengan pilu dan menangis. Tak lama kemudian, cuaca tengah laut yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap. Hujan tiba-tiba turun dengan teramat lebatnya. Tiba-tiba datanglah badai besar yang menghantam kapal Malin Kundang. Lalu sambaran petir yang menggelegar. Saat itu juga kapal Malin terombang-ambing dan hancur berkeping-keping, kemudian terbawa ombak hingga ke pantai. Esoknya, pada saat matahari pagi muncul dari ufuk timur, terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah mengapa Malin Kundang tampak seperti bongkahan batu, karena doa dari
Mande rubayah tadi dikabulkan oleh Allah. Tubuh maling kundang, anak durhaka yang dikutuk ibunya menjadi batu karena telah durhaka. Di sela-sela batu itu berenang ikan teri, ikan belanak, dan ikan tenggiri. Konon itu berasal dari serpihan tubuh sang istri yang terus mencari maling kundang. Pesan dari dongeng cerita ini adalah janganlah kita sekali-kali mendurhakakan orang tua ya teman-teman. Jangan pernah melupakan jasa-jasa orang tua kita. Kalau kita sudah sukses, kita harus tetap ingat kepada orang tua kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.